Hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat berjumpa juga. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam pertemuan acara dan kegiatan penyuluhan dengan tema pengelolaan apotek hidup dan desain taman rumah tinggal. Alhamdulillah, jadi puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mana kita diberikan nikmat iman, nikmat sehat, walafiat, sehingga kita bisa berkumpul kembali bersama-sama walaupun kita bertemu via online seperti ini. Lalu salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana Rasul yang membawa zaman kegelapan hingga zaman terang seperti saat ini. Semoga kita mendapatkan syafaat kelak di yaumul kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ketua Yayasan Ar-Rahmah Duta Mekar Asri, Bapak Faturi Mumtaza. Yang terhormat Ketua RW 15 Perumahan Duta Mekarsari, Bapak Puluhan Ar-Rasyid. Lalu yang terhormat Ketua RW 18 Perumahan Duta Mekarsari, Bapak Hamonongan Harahap. Lalu serta para warga RW 15 dan RW 18 Perumahan Duta Mekarsari, serta narasumber penyuluhan, dan yang terakhir tim Pemas Universitas Muhammadiyah Jakarta. Sebelumnya izinkan perkenalkan terlebih dahulu, saya Raihan Said yang akan memandu acara pembukaan acara hingga penutupan acara nanti. Sebelum dimulai acaranya, saya akan membacakan rangkaian acara terlebih dahulu. Acara pertama ialah ada acara pembukaan, lalu pembacaan tilawah, lalu ada acara sambutan yang akan disampaikan yang pertama akan disampaikan oleh pihak mitra kita, Arahap. Lalu sambutan kedua ialah dari Ketua Tim Pengmas, Ibu Vinta. Marilah kita buka acara ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ialah pembacaan tilawah yang akan disampaikan oleh Saudara Zainal Mustafa. Waktu dan tempat kami persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladzi anzala minas samaa'i ma'an fa فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Dialah yang menurunkan air dari langit, lalu dengannya kami menumbuhkan segala macam tumbuhan. Maka darinya kami mengeluarkan tanaman yang menghijau, darinya kami mengeluarkan butir yang bertumpuk banyak. Dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjuntai. Kami menumbuhkan kebun-kebun anggur, kami menumbuhkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah dan menjadi masak. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman. Maha benar Allah yang maha agung atas segala firman-Nya. Baik, terima kasih Saudara Zainal Mustafa atas pembacaan tilawahnya. Selanjutnya ialah acara sambutan. Sambutan yang pertama ialah yang akan disampaikan dari pihak mitra yang akan dibawakan oleh Bapak Hamonongan Harahap. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Lutfi sebagai Kaprodi jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Yang kami hormati, kami muliakan segenap sivitas akademik dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Yang kami hormati, kami muliakan warga RW 15 dan RW 18 Perumahan Duta Mekar Asri, Desa Cilengsi Kidul, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tadi disebutkan yang akan menyampaikan Pak Hamonangan Harahap, tapi ternyata beliau berhalangan hadir. Maka saya selaku Ketua Yayasan Ar-Rahmah Duta Mekar Asri mewakili beliau. Yang pertama yang ingin kami sampaikan, beribu-ribu terima kasih kepada teman-teman dari Universitas Muhammadiyah Jakarta atas kepercayaannya kepada kami untuk menjadi mitra dalam kegiatan pelaksanaan kegiatan hari ini, yaitu sebuah diskusi yang akan membahas terkait pengelolaan apotek hidup dan desain taman rumah tinggal ya. Jadi ini memang ilmu yang langka ya, yang jarang secara teknis disampaikan, karena kalau yang saya dengar dari Pak Sadi ya, bukan hanya diskusi, nanti juga ada semacam pendampingan begitu. Ini memang menjadi salah satu concern dari Perumahan Duta Mekar Asri, karena kami memiliki semacam tagline ya, bahwa Perumahan Duta Mekar Asri adalah kampung madani ramah lingkungan. Jadi memang terkait isu lingkungan kami sangat concern ya, karena di dalam beberapa fasos maupun fasum yang kami miliki itu sangat dekat terkait itu. Ya, misalnya kami punya kolam serapan, kemudian juga punya area-area yang khusus untuk pembudidayaan berbagai macam tanaman yang itu memang masih membutuhkan bimbingan ya, arahan dari para praktisi ya, yang berasal dari dunia akademik ya, karena memang ya sebagian kami lebih banyak secara individu ya, tapi bisa dilihat kalau nanti ada waktu untuk keliling ke perumahan kami, bisa dilihat memang kami sangat concern warganya untuk di bidang ini.
Yang kedua, ya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena dari sisi mungkin kepesertaan hadir hari ini belum bisa maksimal karena memang ada beberapa kegiatan yang bentrok baik dari pagi maupun siang ini ya, 2 RW ya. Tadi ibu-ibu PKK-nya ada arisan ya yang itu tidak bisa nyambung sampai ke acara siang ini. Ya, tetapi ala kulli hal kami sangat mendukung, sangat support insyaallah terhadap kegiatan hari ini dan kami berharap ini menjadi awalan ya, menjadi awalan dari bentuk-bentuk kegiatan yang lain yang kaitannya dengan lingkungan. Karena sekali lagi seperti yang tadi kami sampaikan, ini menjadi concern dari RW 15 maupun 18 ya untuk secara intensif ya memperhatikan terkait lingkungan sebagaimana tagline yang kami sebutkan sebagai kampung madani yang ramah lingkungan. Mungkin itu Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang bisa kami sampaikan. Kalau ada yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wal-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Faturi Mumtazah yang telah mewakili sambutan dari Bapak Hamonangan Harahap. Selanjutnya ialah sambutan dari Ketua Tim Pekmas, Ibu Vinta. Waktu dan tempat kami persilakan. Tes, suara saya terdengar normal nggak? Terdengar Ibu. Oh ya. Normal. Ya. Ya. Baik, di sini saya mungkin sebagai perwakilan dari Ketua Pengmas, jadi untuk pengabdian masyarakat hari ini itu dari 2 judul. Yang pertama mungkin tadi seperti dijelaskan oleh Pak, mohon maaf tadi Bapak Faturi Mumtazah. Faturi. Oh, baik Bapak Faturi ya. Seperti dijelaskan Bapak Faturi bahwa hari ini tuh ada 2 judul pengabdian masyarakat. Yang pertama adalah untuk desain taman rumah tinggal. Yang kedua adalah tentang apotek hidup. Kalau untuk apotek hidup mungkin lebih berfokusnya nanti ke penataan atau penataan lingkungan ya. Jadi skalanya mungkin lebih ke skala lingkungan. Kalau untuk yang desain taman rumah ya, itu mungkin nanti skalanya mungkin lebih ke desain rumah ya. Jadi skalanya lebih kecil dan lebih spesifik. Nah, ini judulnya mungkin ya kalau misalnya dengan Perumahan Duta Mekar Asri maupun dengan Yayasan Ar-Rahmah, kemarin kita udah ada kegiatan serah terima desain ya kalau nggak salah di bulan Agustus. Ya, jadi saya rasa sudah cukup familiar lah ya antara mitra dengan arsitektur UMJ atau mungkin UMJ sendiri ya itu sudah cukup familiar. Kita udah sering istilahnya kemarin udah serah terima desain, kemudian sekarang lanjut dengan pengabdian masyarakat, penataan rumah tinggal dan apotek hidup. Nah nanti untuk hari ini mungkin agendanya lebih ke penjelasan terlebih dahulu ya, penjelasan atau materi ya, materi untuk memahamkan atau sharing ilmu terkait apotek hidup dan penataan taman rumah tinggal. Penataan taman rumah tinggal mungkin nanti memanfaatkan lahan yang ada di rumah Bapak Ibu masing-masing. Apalagi perumahan ya, jadi cenderung seragam lah ya luas lahan di halaman. Nah, kemudian nanti akan di follow up dengan mungkin pendampingan apotek hidup maupun nanti penataan. Jadi setelah ini, hari ini akan ada sharing materi, kemudian nanti akan ada follow up, nanti mungkin akan dikoordinasikan oleh Pak Asadi.
Jadi sebenarnya ketuanya itu tidak hanya saya, Pak Asadi itu juga ketua, tapi mungkin kalau Pak Asadi perannya lebih ke koordinasi di lapangan, kalau saya mungkin ngurusin belakang layar ya Pak ya, kayak kepanitiaan dan lain sebagainya gitu. Terus ngurusin pembicaranya siapa dan lain sebagainya ya. Kami harapkan untuk kedepannya mungkin nanti masih bisa terjalin ya. Saya paham bahwa untuk Perumahan Duta Mekar Asri ini memiliki visi kampung madani ramah lingkungan ya. Nah, kami memahami bahwa dari visi tersebut itu banyak yang bisa kami sumbangkan untuk mensupport visi tersebut. Jadi kami harapkan mungkin nanti pengabdian masyarakatnya tidak hanya berhenti sampai di sini saja, tapi bisa lanjut ke kegiatan-kegiatan lain yang lebih mendukung visi Perumahan Duta Mekar Asri tersebut ya. Mungkin dari saya sekian saja ya, itu tadi harapan dan mungkin gambaran sekilas untuk acara hari ini. Saya kembalikan ke MC. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk mitra yaitu Perumahan Duta Mekar Asri. Saya kembalikan ke MC, terima kasih. Baik, Ibu Rinta, atas sambutannya, terima kasih. Acara selanjutnya ialah acara puncak, di mana ini akan acara yang diskusi, yang acara materi yang dipimpin oleh moderator Ibu Anissa. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih Mas Raihan Nur Said. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini akhirnya kita bisa bertemu kembali ya Bapak Ibu dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Di sini saya mewakili panitia sebagai moderator ya, yang akan memandu jalannya pengabdian masyarakat ini, ya, mulai dari penyampaian materi oleh narasumber dan dilanjutkan dengan diskusi nanti. Ya, sudah hadir di layar yang ada nih, terlihat di layar saya, sudah ada 2 narasumber untuk kegiatan pengabdian masyarakat hari ini. Saya akan menyapa terlebih dahulu, ya, ada Ibu Yukari Ayu Wulandari. Ya, sudah hadir ya Bu Yukari. Alhamdulillah akhirnya ketemu juga ya. Bu Yukari. Yeah. Jadi Bu Yukari ini nanti akan menjadi narasumber yang pertama, akan menyampaikan tentang pengelolaan apotek hidup. Kemudian sudah hadir juga di layar ada, ini saya panggilnya Mas aja ya, Mas Ivan Junanda. Ya, sudah hadir juga. Ya, Mas Ivan Junanda ini nanti akan menyampaikan materi tentang desain taman rumah tinggal ya. Selamat datang Ibu Yukari dan Mas Ivan Junanda. Nanti masing-masing narasumber akan kami berikan waktu selama 30 menit untuk menyampaikan materinya dan akan kita lanjutkan dengan diskusi. Baik, kita langsung akan mulai dengan narasumber yang pertama. Mungkin nanti Bu Yukari bisa, apakah mau share sendiri filenya atau akan dibantu oleh tim? Sendiri saja, Bu. Oh iya. Nah, sambil Bu Yukari mempersiapkan, saya akan membacakan riwayat singkatnya Bu Yukari. Ya. Nama lengkapnya Ibu Yukari Ayu Wulandari, SPMSI. Ya. Menempuh pendidikan S1 Agroteknologi di Universitas Muhammadiyah Jakarta dan S2 Pemuliaan Tanaman di IPB. Ya, jadi beliau alumni UMJ juga dan alumni IPB. Nah, saat ini Ibu Yukari menjadi dosen di Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dan Bu Yukari ini juga tim pengabdian masyarakat kami. Nah, Ibu Yukari akan menyampaikan materi berkaitan dengan pengelolaan apotek hidup. Ya. Kami persilahkan Ibu Yukari untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Bu Anissa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal dzalimin. Al-ayah sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua RW 15 dan 18 beserta masyarakat dan juga mitra Al-Hikmah ya Bu. Kemudian juga yang sama-sama kita hormati tim pengabdian masyarakat dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Sebelum kita masuk ke sana, mungkin kita akan lebih. Ya, suaranya tadi terputus-putus. Mohon maaf ya Bapak Ibu, mungkin bisa ditunggu sebentar. Bu Yukari akan segera bergabung kembali. Nah, ini sudah bergabung kembali Bu Yukari. Masih mute Bu. Apakah saya dengar Bapak Ibu? Iya, tadi putus. Mohon maaf. Iya, jaringannya agak bermasalah memang di sini. Ya. Oke. Baik. Nah, tadi sampai sini ya. Jadi kegunaan dari tanaman toga adalah yang pertama adalah sebagai upaya preventif untuk pencegahan ya. Jadi kalau misalnya mungkin pencegahan di sini adalah terutama kalau untuk penyakit itu maksudnya adalah kalau kita kan biasanya menanam tanaman itu sesuai dengan kebutuhan keluarga kita gitu ya. Nah, jadi di sini pencegahan adalah kita menanam sesuai dengan kebutuhan. Misalnya di keluarga kita ada yang sedikit-sedikit masuk angin. Nah, berarti yang ditanam apa nih? Jahe gitu ya. Nah, sehingga sebelum masuk angin ini parah, kita sudah bisa minum air jahe gitu misalnya. Kemudian juga upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan ya. Jadi tentunya di sini kesehatan karena memang dengan tanaman itu selain fungsinya sebagai salah satunya adalah sebagai tanaman obat, dia juga menyumbangkan oksigen yang tentunya kalau kita di rumah kita banyak tanaman maka oksigen kita atau udara yang kita hirup menjadi lebih segar gitu kan. Kemudian juga upaya untuk penyembuhan penyakit ya. Jadi terkait dengan tadi di keluarga kita menderita penyakit apa nih? Nah, kemudian ada yang kalau misalnya menyukai obat-obat herbal, maka zat tertentu yang kemudian kita butuhkan atau dapat berguna untuk penyembuhan penyakit yang dialami oleh keluarga kita, gitu ya. Nah, kemudian tanaman atau toga juga dapat kita gunakan sebagai sarana untuk pelestarian alam, ya, karena kita tahu bahwa alam kita itu perlu dilestarikan. Salah satu upayanya adalah dengan menanam pohon. Nah, kalau kita belum bisa menanam pohon karena lahan kita terbatas, maka kita bisa menanam tanaman-tanaman semusim. Tanaman buah, tanaman sayur, tanaman hias, tanaman rempah-rempah yang tentunya memberikan manfaat untuk keluarga kita khususnya. Kemudian yang kelima adalah sebagai sarana untuk penghijauan ya, di mana pemerintah juga sudah gencar terkait dengan penghijauan ini karena memang ya kerusakan alam sudah semakin parah gitu ya. Nah, salah satu upaya untuk mencegah kerusakan agar tidak lebih parah maka adalah dilakukan penghijauan. Sehingga dengan kita sebagai masyarakat ini menanam tanaman-tanaman kecil itu juga dapat membantu dalam proses penghijauan lingkungan. Nah, kemudian yang keenam sebagai estetik ya, sarana keindahan, itu nanti lebih jelasnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya gitu ya. Jadi kita juga tahu kalau kita banyak tanaman itu memang lingkungan mungkin menjadi lebih segar terkait dengan udaranya. Tapi kalau penataannya tidak kurang sesuai, itu malah menjadi rumah ini bukannya tambah indah tapi malah kelihatan semrawut gitu ya. Nah, oleh karena itu sarana keindahan ini juga nanti ilmunya harus ada gitu ya terkait dengan penataan landscape-nya bagaimana gitu ya. Nah, kemudian tanaman-tanaman yang dapat dijadikan toga atau tanaman obat keluarga di sini saya menyampaikan 5 tanaman ya, meskipun banyak sekali di Indonesia. Kalau memang tadi di daerah di perumahan Bapak
konsen dengan tanaman lingkungan, itu saya punya buku khusus tentang tanaman obat keluarga di Indonesia. Di seluruh Indonesia itu ada bukunya. Mungkin nanti bisa saya share ke Bu Anissa agar Bu Anissa bisa menyampaikan ke Bapak Ibu masyarakat di Mekar Asri. Gitu ya, Pak ya. Nah, di sini saya hanya menyampaikan contohnya 5. Itu yang pertama adalah serai, kemudian ada jahe, kemudian ada bunga telang, kemudian ada sirih dan lidah buaya. Nah, sebelum kita masuk ke bagaimana pengelolaannya, saya ingin mungkin mengulas kembali, mungkin Bapak Ibu sudah tahu terkait dengan serai ini manfaatnya apa, gitu ya. Nah, ini adalah tanaman serai, kalau yang ibu-ibu mungkin sudah familiar ya, karena ini termasuk bumbu masak yang sering digunakan. Nah, mungkin bagi yang belum tahu, tanaman serai itu bibitnya seperti ini. Jadi kalau misalnya nanti ibu-ibu tuh beli serai, nah kalau misalnya beli serai kemudian sisa nih, sisa 1 batang itu bisa ibu-ibu tanam ya. Ibu-ibu tanam di halaman rumah, nanti kemudian dia akan beranak. Ya, jadi anakannya akan menjadi banyak. Jadi nantinya ibu-ibu tidak perlu lagi membeli serai ya, tinggal metik aja kalau perlu. Karena kan serai ini kan perlunya tidak terlalu banyak ya, biasanya 1 batang, 2 batang saja. Sementara kalau beli bumbu di pasar biasanya kan serainya dapatnya agak banyakan. Nah, sisanya itu bisa ibu-ibu tanam ya di halaman rumah, atau bapak-bapak juga bisa sih yang menanam, kan tidak harus ibu-ibu ya, Pak. Nah, kemudian terkait dengan kegunaan dari serai, yang pertama adalah dia dapat meredakan rasa pegal ya. Jadi kalau ini adalah fungsinya untuk mandi ya. Jadi serainya ini direbus bersamaan dengan akarnya, kemudian setelah sari-sari dari serainya ini zat-zat aktif, bahan mineral yang ada pada serai ini keluar, kemudian airnya dapat kita gunakan untuk mandi. Nah, kemudian juga dia sebagai obat batuk karena memang serai ini mengandung antiseptik gitu ya. Nah, sehingga dia dapat meredakan obat batuk. Nah, kalau ini diminum ya. Jadi kalau yang meredakan rasa pegal ini kita rebusnya bersamaan dengan akarnya. Kalau yang sebagai obat batuk, kita yang direbus adalah batang serainya, tapi dia dikeringkan terlebih dahulu ya. Nah, setelah itu direbus kemudian baru kita minum. Kemudian dia juga dapat mengobati nyeri atau ngilu. Kalau bapak-bapak atau ibu-ibu bisa melakukan ekstraksi untuk pengambilan minyak asiri, maka silakan dilakukan. Karena menggunakan minyak asirinya itu lebih bagus, kandungannya lebih banyak dibandingkan kita menggunakan batangnya. Tapi kalau bapak-bapak atau masyarakat belum bisa mengekstraksi minyak sendiri, maka kita bisa menggunakan batang serai segar gitu ya, untuk kemudian kita gunakan, kita rebus dengan air sedikit agar dia kandungannya lebih pekat. Nah, setelah itu kalau mau kita gunakan, diencerkan lagi ditambah dengan air, baru kita oles-oles ke bagian yang ngilunya. Kemudian dia juga sebagai bumbu masak ya, kita semua tahu bahwa serai ini sudah familiar untuk kita gunakan sebagai bumbu masak. Kemudian minyak serai juga dapat kita gunakan untuk mencegah serangan nyamuk. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan tanaman jahe. Nah, jahe ini sudah populer sejak lama, tapi kemudian dia menjadi naik daun semenjak pandemi ya. Harganya menjadi lebih mahal dan lain sebagainya ya. Padahal tanaman ini sudah ada sejak dulu, dan dulu harganya murah, tapi semakin sekarang harganya menjadi semakin lebih mahal, ditambah dengan embel-embel COVID ya selama 2 tahun terakhir ini, jahe sempat tidak ada di pasaran gitu ya. Nah, terkait dengan jahe, nah ini jahe juga bisa kita tanam dalam polybag ya. Jadi tidak harus menanam di lahan Bapak Ibu. Jadi kalau tadi di perumahan yang memang lahannya terbatas, kita masih bisa menanam jahe, lengkuas, kencur, kunyit, empon-emponan kalau kita nyebutnya itu empon-emponan, itu masih kita bisa tanam menggunakan polybag. Bahkan polybag yang kecil pun dia dapat menghasilkan rumpun ya, dan menghasilkan ini namanya buah ya. Jadi dia mengeluarkan umbinya ya. Jadi meskipun di polybag dia menghasilkan umbi, meskipun umbinya tidak sebesar kalau kita menanam di pekarangan. Tapi kan kalau skalanya untuk pemenuhan kebutuhan keluarga kan cukup ya Bapak Ibu ya. Kita bisa menanam di polybag dan dia subur.
dia bisa kita panen mulai umur 8 bulan sampai 12 bulan. Ya, jadi sesuai kebutuhan aja. Kalau di pas 8 bulan lagi butuh, panen aja 1 gitu kan. Kemudian sisanya dibiarkan saja hidup, gitu kan. Nah, kemudian apa saja manfaat dari minum air jahe? Karena memang jahe itu kan umumnya kita manfaatkan sebagai minuman ya. Meskipun ya jamu kan juga diminum, meskipun ada kita sebagian juga menggunakan untuk non pengobatan ya. Maksudnya untuk apa namanya? Campuran kecantikan gitu-gitu kan, kosmetik itu juga bisa. Nah, kalau untuk yang kesehatan yang umum masyarakat gunakan adalah kita biasa meminum air jahe gitu kan. Nah, apa manfaatnya? Manfaatnya adalah dia meredakan nyeri dan sakit ya, karena kan memang jahe ini mengandung mineral-mineral penting juga berbagai vitamin gitu ya. Nah, sehingga dia dapat meredakan nyeri dan juga sakit. Kemudian dia menghilangkan mual ya. Terutama buat ibu hamil yang biasanya hamil muda itu mual-mual, itu minum jahe, itu dapat terasa sekali mengurangi rasa mual, kemudian juga dapat melawan, peradangan rematik dan juga ini adalah peradangan tulang rawan, ya. Nah, kemudian juga dapat, meningkatkan imunitas ya, karena dia tadi dengan berbagai kandungan mineral dan juga vitamin, juga zat-zat penting ya seperti magnesium, fosfor itu juga dapat kemudian meningkatkan imun tubuh. Kemudian dia juga dapat mengendalikan kadar gula dalam darah diabetes ya karena mengandung antioksidan. Oke. Nah, kemudian ini adalah cara membuat air jahe. Mungkin Bapak Ibu sudah familiar ya caranya. Bahkan ini bukan satu-satunya cara ya. Caranya biasanya ada yang kalau diparut kan suka repot ya. Ada yang kemudian cuma digeprek, ada yang juga dipotong-potong. Itu bebas saja Bapak Ibu ya. Yang penting adalah jangan utuh karena agar zat-zat atau sari-sari atau bahan-bahan penting yang ada di dalam umbi jahe ini keluar pada saat direbus gitu ya. Nah, kemudian jahe ini dapat dinikmati pada saat masih hangat atau sudah dingin. Nah, kemudian bunga telang ini juga bunga ini menjadi naik daun di 1 tahun terakhir ini. Ya, mungkin ibu-ibu sudah familiar dengan bunga telang. Ini adalah bunganya bagi yang belum. Tanaman ini memang tanaman merambat, Bapak Ibu ya. Cuman tanaman ini mengandung bunganya itu mengandung antioksidan yang sangat tinggi. Sehingga bunga ini dalam 1 tahun terakhir sangat digemari ya. Selain sebagai tanaman obat yang berkhasiat obat karena memang antioksidannya tinggi, biasanya tanaman ini atau bunganya ini dimanfaatkan untuk pewarna makanan. Ya, kalau saya sendiri sering memanfaatkan untuk memasak nasi. Jadi bunga telang ini direndam dulu di air panas, nanti kan warnanya keluar tuh menjadi biru. Nah, setelah itu baru airnya digunakan untuk memasak nasi, nanti menjadi nasi biru. Ya, atau bisa untuk pewarna lainnya seperti puding, agar-agar, klepon, putu. Nah, itu biasanya dimanfaatkan kalau bosan dengan warna hijau, ingin mengganti warna biru atau ungu biasanya menggunakan bunga ini. Karena tadi memang mengandung antioksidan yang sangat tinggi. Nah, di mana kita tahu khasiat dari bunga telang? Yang pertama adalah dia menurunkan gula darah. Ini juga karena kandungan antioksidannya yang tinggi ya. Jadi apa namanya? Bunga atau buah yang warnanya semakin gelap itu indikator antioksidannya semakin tinggi kandungan antioksidannya. Nah, makanya sekarang mungkin Bapak Ibu melihat ya, ada cabai ungu, ada tomat ungu, bahkan ada tanaman-tanaman buah dan sayur ya, sekarang ada kol kubis ungu gitu ya, karena memang warna yang cenderung semakin gelap itu kandungan antioksidannya semakin tinggi. Nah, kandungan antioksidan ini kan memang manfaatnya banyak sekali. Nah, sehingga
kami sebagai tim pemulia tanaman ya, karena memang tugas untuk menghasilkan jenis-jenis tanaman baru adalah di bidang pemuliaan tanaman itu sedang diarahkan ke sana. Jadi masyarakat ini, masyarakat kita sekarang itu kan arahnya sudah menengah ke atas ya. Jadi kalau masyarakat dulu itu kan yang penting makan nasi lauknya apa wae keri, yang penting segone akeh kelar gitu kan nggih, Bapak Ibu nggih. Nah, kalau sekarang enggak, masyarakat kita sudah bisa memilah ya, mana yang baik untuk, dirinya, mana yang baik untuk kebutuhan, lambungnya, untuk kebutuhan dan lain sebagainya ya. Sehingga, mereka cenderung memilih karena juga diiringi dengan peningkatan pola hidup dan juga tentunya pendapatan ekonomi gitu ya. Nah sehingga sekarang, beras-beras yang dulunya nggak laku pun sekarang jadi lakunya mahal-mahal kan, beras merah mahal, beras hitam mahal, ya karena itu tadi, pola-pola hidup kita yang berubah dan kemudian kita mengenal gizi. Nah makanya kami di Pemuliaan sekarang di bidang horti, tanaman sayur, tanaman buah, dan tanaman hias itu sedang atau sedang merekayasa merakit untuk kemudian menghasilkan tanaman-tanaman tadi. Arahnya adalah bunga yang keungu-unguan, mau bunga, mau daun, mau buah itu keungu karena ini tadi ya mengandung antioksidan yang tinggi. Nah, sehingga ini yang kedua adalah juga dapat mencegah kanker. Ini juga karena kandungan antioksidannya yang dapat melawan radikal bebas penyebab kanker. Kemudian yang ketiga, dia dapat mengeluarkan dahak pada bronkitis kronis ya. Kalau ini khusus kalau yang lainnya itu menggunakan bunganya, kalau ini menggunakan akarnya. Ya, jadi akar tanaman telangnya itu kita ambil, kemudian kita cuci bersih, kemudian kita rebus. Nah, kemudian setelah direbus, itu kita minum, ya. Nah, tapi ini kan, karena seperti biasa tanaman herbal itu kita tidak boleh mengkonsumsi terlalu sering gitu ya. Jadi, kalau sudah, memang dibutuhkan baru kita gunakan. Nah, kemudian juga dapat, meredakan migrain ya. Jadi, kandungan pada bunga telang juga mengandung antiinflamasi, ya. Nah, sehingga dia dapat menyeredakan berbagai rasa nyeri termasuk rasa nyeri pada migrain. Nah, jadi sebenarnya tidak hanya migrain, jadi kalau kita berasa nyeri nyeri apapun itu bisa, memanfaatkan bunga telang, anti diare dan anti radang. Nah, kemudian juga dapat, mencegah penuaan dini karena tadi ya, mengandung antioksidan yang tinggi. Nah, kemudian, juga dapat menjaga kesehatan saluran pencernaan karena, dengan antioksidan yang terkandung pada bunga telang ini, itu dapat merelaksasi, saluran otot-otot pada saluran pencernaan sehingga, pencernaan kita menjadi lebih sehat. Oke. Nah, kemudian yang keempat sirih ini, sirih Sirih ini sebenarnya selain sebagai obat, dia juga dapat digunakan sebagai sabun, ya. Jadi kalau tadi di masyarakat di RW 15 dan 18 itu arahnya adalah untuk, konsen dengan lingkungan, maka ini sangat cocok, Pak, karena ini adalah sabun organik dan nantinya kita dapat, apa namanya, masyarakat atau warga sekitar bisa, apa namanya, menggunakan sabun ini dan tidak perlu membeli sabun lagi, sabun-sabun kimia yang ada di minimarket itu tidak perlu beli lagi karena, kita bisa menggunakan sirih itu untuk pembuatan sabun. Dia juga dapat, digunakan untuk pembuatan hand sanitizer ya, mungkin Bapak Ibu sudah familiar ya, kalau belum berarti mungkin ini bisa dijadikan untuk, pengabdian berikutnya Bu Anissa. Oke. Nah, kemudian manfaatnya untuk, obat yang pertama adalah, mengobati batuk ya, kemudian menghilangkan, bau badan, kemudian juga dapat mimisan. Kalau mimisan itu memang dari saya kecil, memang ini sudah familiar ya menggunakan daun sirih. Kemudian, caranya ada ya Bapak Ibu ya, jadi kalau batuk sama menghilangkan bau badan, kalau batuk itu direbus tapi untuk diminum, kalau menghilangkan bau badan itu juga diminum tapi pas di siang hari, kalau batuk, sehari 3 kali, ya. Nah, kalau mimisan tinggal diremuk-remuk aja sedikit kemudian dimasukin ke lubang hidung.
Oke. Nah, kemudian juga dia dapat mengobati mata gatal dan merah ya, itu untuk cuci mata. Jadi kalau kita misalnya matanya sakit di tengah hari, apotek udah tutup, kita bisa memetik daun sirih, kemudian kita bisa mencuci mata kita. Nah, setelah itu biasanya matanya akan segar, karena saya sering menggunakan ini. Kemudian juga dapat menghentikan pendarahan gusi dan menghilangkan bau mulut ya. Kalau ini dengan dikunyah-kunyah saja. Kemudian yang sariawan juga sama ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang kelima adalah lidah buaya. Nah, lidah buaya ini kalau menurut saya itu wajib ada di rumah terutama bagi Bapak Ibu yang punya anak kecil. Ya, karena anak kecil itu kan apalagi kalau baru belajar jalan itu kan suka jak-jak-bruk jatuh gitu kan. Nah, itu lidah buaya ini kalau yang kalau manfaatnya banyak ya, cuman kalau saya antusias sekali dengan lidah buaya karena dia dapat sebagai pengganti betadin Bapak Ibu. Anak-anak kan kalau pakai betadin itu kan perih ya, nangis-nangis kan, luka luka baru jatuh lagi berengangah begitu kemudian dikasih betadin itu kan perihnya minta ampun. Kalau pakai lidah buaya ini adem, anteng, nggak ada perih-perihnya. Jadi anaknya ini nurut kalau diobatin dan dia dengan menggunakan lidah buaya ini cepat kering lukanya. Nah, setelah kering, dia itu nanti akan mengelupas sendiri Bapak Ibu, tapi tanpa meninggalkan bekas. Nah, itu lidah buaya tuh di situ ya, makanya ini diwajibkan ada di rumah terutama untuk Bapak Ibu yang punya anak kecil. Karena kita tidak perlu lagi obat merah, betadin segala macam dengan lidah buaya ditempelin ini bagian ininya Bapak Ibu ya, dikupas kemudian dicuci karena jangan sampai lendir hijaunya itu masih ada. Karena kalau yang lendir yang berwarna hijau itu gatal. Nah, tapi kalau sudah tinggal yang berwarna putih ini, nah ini lendirnya yang berfungsi yang ditempelkan. Ya, nanti kalau lukanya masih parah di awal-awal, setiap 2 jam atau 3 jam sekali diganti. Nah, itu biasanya 1 hari 1 malam, besoknya udah kering lukanya si anak. Karena saya pengalaman adik saya yang bungsu, dikit-dikit jatuh pakai lidah buaya. Alhamdulillah nggak pernah nangis, karena memang dia adem, nggak perih sama sekali. Nah, ini adalah kegunaan lidah buaya. Yang pertama adalah karena dia mengandung antioksidan, maka dapat membantu tubuh menangkal radikal bebas sehingga bisa mencegah penuaan dini. Ya, kemudian mampu membantu turunkan berat badan secara sehat, aman, dan tanpa efek samping. Jadi untuk diet Bapak Ibu ya, makan lidah buaya aja. Kemudian menjaga kesehatan sistem pencernaan, mampu menyingkirkan bakteri jahat dari dalam tubuh, kemudian menjaga keseimbangan zat asam dan basa dalam tubuh sehingga tidak mudah terserang penyakit. Kemudian menyembuhkan luka luar dan membantu proses regenerasi kulit. Ya, itu yang sering kami manfaatkan di rumah. Nah, kemudian lidah buaya juga dapat untuk kecantikan ya, langsung dioles ke wajah saja. Tapi tadi dengan catatan dikupas, diambil bagian daging dan lendir yang berwarna bening. Kalau yang berwarna hijau dia malah menyebabkan gatal-gatal. Oke. Nah, kemudian bagaimana cara penyiapan toganya? Nah, ini yang mungkin perlu kita bahas lebih dalam. Nah, cuman di sini cuman poin-poin aja. Jadi yang pertama adalah kita persiapan bibit tanaman. Jadi untuk bibit kita bisa menggunakan bibit. Tadi kalau misalnya serai, kita bisa menggunakan 1 batang kemudian dipotong bagian daunnya kita tanam gitu ya. Kalau misalnya lidah buaya, kita menggunakan bibit anakan yang kecil-kecil ya, atau bisa dipotong 1 panjang lidah buaya itu bisa Bapak Ibu dipotong kemudian ditanam. Nah, cuman memang pertumbuhannya atau tumbuh tunasnya itu lebih lama dibandingkan kalau kita menggunakan bibit yang memang tanaman kecil, itu kan kalau ditanam langsung kemudian membesar ya. Tapi kalau kita menggunakan 1 tangkai lidah buaya itu kita potong, kita tanam, dia tumbuh, tapi tumbuh tunas barunya agak lama gitu ya. Nah, atau kalau tanaman serai kan kita bisa melakukan perundukan gitu kan. Jadi ada tanaman yang rambatannya sudah panjang
ambil rambatannya, kemudian kita kasih tanah ditaruh di bawah, dan nanti dia setelah 2 minggu biasanya sudah tumbuh akar baru, tinggal kita potong-potong, pindahkan. Atau sebenarnya juga langsung bisa kita potong ya Bapak Ibu ya, kemudian kita taruh dulu di air, atau kita tancapkan dulu di bawang merah, kemudian kita tanam di tanah gitu kan. Nah, kemudian nanti, setelah 2 minggu biasanya sudah tumbuh akarnya, sehingga sudah bisa dipindah tanam. Nah, atau kalau misalnya kita menanamnya adalah, cabe, tomat gitu ya. Jadi Bapak Ibu kalau ada cabe busuk, tomat busuk, nggak usah dibuang, apa namanya, disebar aja gitu kan. Nah, kalau itu namanya benih ya. Jadi, ada 2 istilah, ada bibit dan juga benih tergantung kita penggunaannya apa. Kalau yang kita gunakan selain biji, maka kita sebutnya sebagai bibit, pembibitan gitu ya. Tapi kalau kita menggunakan benih, biasanya istilahnya adalah pesemaian, gitu ya. Nah, kemudian untuk persiapan media tanam, itu biasanya memang kita tidak menyarankan pure tanah. Karena kalau pure tanah, itu kadang-kadang tanah yang kita gunakan belum tentu tanah subur ya. Karena kan kita tahu sekarang, jadi gini, tanah-tanah yang subur adalah tanah-tanah yang bagian atas, hanya 30 senti dari permukaan atas. Nah, kalau sudah, di bawah 30 senti itu tanahnya menjadi kurang subur, itu sebenarnya tanah yang, tidak siap digunakan untuk media tanam. Nah, sehingga kalau misalnya di Bapak Ibu lahannya terbatas, di belakang ada tanah sedikit gitu ya, kemudian dicangkulin buat ditaruhin di polybag gitu ya, atau ditaruh di bekas minyak, ya, minyak yang 2 liter tuh yang plastik itu kan juga bekasnya bisa kita gunakan. Atau bekas gula ya, kalau ibu saya kalau pas nyemai di bekas-bekas gula tuh, nanti kalau udah tanamannya udah gedean, dipindahin lagi ke bekas minyak udah gedean lagi, sekarang ada aqua mineral itu kan. Nah, itu sama ibu saya dipotong atasnya kemudian buat nanam. Ya, jadi, saya juga punya praktisi khusus ibu saya yang biasanya praktek, "Mbak, ini gimana?" Nanti saya yang jelasin, ibu saya yang praktekin, gitu ya. Nah, jadi gitu Bapak Ibu ya, jadi memanfaatkan, tadi barang-barang bekas, kemudian kita masukin medianya. Nah, caranya tidak hanya tanah, kalau bisa tanah dicampur dengan, pupuk kandang. Jadi kemarin kan Idul Adha tuh, ya kan? Nah, itu kan pupuknya kan kotorannya kan banyak, kotoran sapi, kotoran kambing, itu bisa kita manfaatkan Bapak Ibu ya. Jadi kita ambil aja kemudian kita taruh di atas tanah yang akan kita olah, dibiarkan aja di situ, tunggu aja kalau misalnya mau cepet ya biasanya sih, 2 minggu kalau kena hujan tapi ya, kalau dia dieler, kemudian, kena hujan, itu 2 minggu sudah adem. Tapi kalau misalnya didiamkan begitu saja, itu setelah 2 bulan baru bisa kita gunakan. Ya jadi tunggu si pupuknya ini, agak adem dulu sehingga, nanti malah dia tidak akan merusak tanaman, gitu. Nah, jadi tinggal dicampurkan tanah sama pupuk kandang 1:1, itu, tanamannya bisa hidup, tanaman semusim ya, cabai itu kan tanaman semusim, harusnya 6 bulan selesai. Tapi kalau dia menggunakan tadi pupuk sama tanah sama pupuk kandang, itu bisa hidup sampai lebih dari 2 tahun. Karena cabai di rumah itu sampai itu mama saya nanam dari pas saya S2 sampai sekarang masih ada yang hidup. Ya jadi, gitu. Jadi kalau kita medianya benar, Pak, Bu, itu tanaman-tanaman semusim yang seharusnya usianya cuma 6 bulan, itu bisa bertahan lebih dari 6 bulan, ya. Nah, atau kalau misalnya, di rumahnya nggak ada tanah, ya udah beli media tanam. Nah, tapi kalau media tanam jadi, itu juga kurang poros, Bapak Ibu. Jadi, apa namanya, dia masih, mengandung air tinggi. Nah, maka perlu dicampur dengan sekam bakar. Sekam bakar ya, tahu Bapak Ibu ya, itu yang, kulit tadi, tapi yang sudah dibakar. Karena kalau yang masih mentah, itu akan menyebabkan jamur, jadi nanti malah akan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa menggunakan tadi campuran tanah, pupuk kandang, atau, dengan menggunakan media yang sudah jadi, yang dijual-jual di toko tani gitu ya, yang 1 karung 10 sampai 15 ribuan itu dicampur lagi dengan sekam bakar. Itu, lebih bagus ya untuk terkait dengan porositas tanah, sehingga nanti tanamannya menjadi, perkembangannya lebih maksimum.
Nah, kemudian terkait dengan penanaman, tadi menyesuaikan tergantung dari tanaman apa yang kita tanam. Kalau yang kita tanam tadi awalnya adalah dari benih, maka berarti kita melakukan penyemaian, maka biasanya setelah 3 minggu itu baru kita lakukan penanaman. Kita menggunakan batang sari ya langsung ditanam aja, tidak ada penyemaian gitu Bapak Ibu ya. Jadi menyesuaikan dengan tanaman apa yang kita tanam. Kemudian terkait dengan penyiraman, kalau kita menanam di lahan sih penyiraman tidak menjadi hal yang krusial ya, karena dia akarnya akan bekerja, akar tanaman akan bekerja. Kalau kita lupa nyiram, akarnya akan semakin dalam. Cuman kasihan ya, lama-lama kalau dia akarnya udah tidak bisa menembus lapisan tanah ya mati. Ya, karena kan kalau tanaman semusim itu kan akarnya akar seraput. Meskipun punya akar tunggang, biasanya akar tunggang itu yang masuk ke dalam ya Bapak Ibu ya, itu tidak terlalu panjang, tidak terlalu dalam. Nah, sehingga penyiraman ini masih perlu diperhatikan kalau kemarau berkepanjangan. Tapi kalau musimnya pancaroba seperti ini, tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas, mah kalau di lahan nggak perlu disiram lagi. Ya, tapi berbeda dengan kalau kita menggunakan polybag tadi, menggunakan Drigen, menggunakan bekas galon, menggunakan bekas aqua, itu penyiraman perlu kita perhatikan ya. Kalau memang dirasa permukaannya sudah kering, sudah terlihat kering, ya maka kita perlu melakukan penyiraman. Nah, kemudian terkait dengan pemupukan. Nah, pemupukan ini kalau Bapak Ibu tadi konsennya adalah untuk dengan lingkungan, maka kita pupuk tidak perlu beli Bapak Ibu ya. Kita bisa menggunakan limbah-limbah rumah tangga yang ada di kita. Jadi kita bisa menggunakan terutama air cucian beras. Bapak Ibu kan Bapak Ibu kan di rumah hampir tiap hari ya pasti mencuci beras karena itu nasi sebagai kebutuhan pokok. Orang Indonesia kalau belum makan nasi menganggap dirinya belum makan. Padahal udah makan macam-macam. Nah, air cucian berasnya jangan dibuang Bapak Ibu. Itu bisa kita manfaatkan untuk menjadi pupuk ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tahan dengan baunya, sebaiknya setelah kita mencuci beras kita diamkan dulu sampai 3 hari sampai 2 minggu. Tapi kalau Bapak Ibu nggak tahan karena kan kalau air cucian beras itu kalau sudah diinepin itu biasanya berbau kurang sedap. Nah, kalau tidak tahan baunya, tidak usah didiamkan dulu langsung disiramkan juga tidak apa-apa. Ya, jadi menyesuaikan dengan kenyamanan Bapak Ibu saja. Kalau memang nyaman dengan aromanya, itu sebaiknya memang didiamkan terlebih dahulu, minimal 3 hari ya, sampai maksimal 2 minggu. Nah, tapi kalau tidak tahan dengan baunya, maka setelah mencuci beras, boleh kita langsung siramkan. Nah, kemudian tidak hanya cucian beras Bapak Ibu, air cucian ayam, air cucian ikan, air cucian udang, ya, air cucian cumi, itu juga bisa kita manfaatkan. Ya. Jadi kalau air cucian beras itu konsentrasinya adalah untuk daun Bapak Ibu. Jadi untuk menambah jumlah tunas, untuk menambah ukuran daun, untuk warna daun menjadi hijau, itu air cucian beras. Tapi kalau air cucian ayam, ikan, daging, itu konsennya adalah untuk merangsang pembungaan dan juga menguatkan batang-batang tanaman Bapak Ibu. Ya, jadi kalau misalnya tanaman cabai nih udah agak besaran gitu kan, kita siramkan kalau misalnya kita habis beli ayam kita cuci, air cuciannya kita siramin ke cabai. Ya, itu insya Allah dia cabainya bisa berbunga ya. Jadi dapat memicu pembungaan. Itu tadi ya kalau air cucian protein itu konsennya adalah untuk merangsang pembungaan dan menguatkan batang, tapi kalau air cucian beras itu konsennya ke wilayah daun, jadi pertumbuhan, penambahan tinggi tanaman, penambahan luas daun, warna hijau daun, ketebalan daun itu adalah konsennya di air cucian beras. Ya, jadi beda fungsi Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya tanaman buah, ya udah pakai aja air cucian protein ya. Kalau misalnya tanamannya tanaman hias, daun semua, ya nggak apa-apa, dipakein air cucian protein juga bisa kan dia dapat menguatkan batang. Ya. Nah, kemudian terkait dengan pengendalian hama dan penyakit, ini juga Bapak Ibu
kita bisa memanfaatkan yang ada di lingkungan Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya tanaman kita terserang hama atau tanaman kita terserang penyakit, kita bisa menggunakan daun sereh ya. Jadi daun serai kan kalau yang kita manfaatkan untuk masak kan cuma batangnya ya Bapak Ibu ya. Daunnya kan dibuang biasanya. Nah, itu jangan dibuang. Kita cacah, kemudian kita kasih air direndam ya selama 1 malam. Besoknya kita saring, kemudian kita tambahkan lidah buaya. Kita hancurkan lidah buayanya, dicampur, kemudian kita saring lagi, baru kita semprotkan. Kenapa perlu penambahan lidah buaya? Agar dia lengket. Kan tujuannya kalau apa namanya insektisida kimia itu kan seperti decis itu kan pas disemprotkan dia kenapa tahan karena dia nempel di bagian tanaman. Nah, kalau yang organik ini misalnya tadi menggunakan serai, kita bisa menggunakan serai, menggunakan daun sirih, menggunakan aroma yang daun-daun yang aromatik Bapak Ibu, yang beraroma menyengat itu dapat kita gunakan sebagai pencegah atau pengendalian hama dan penyakit pada tanaman. Nah, nanti setelah itu kenapa dicampur lidah buaya? Lidah buaya itu kan berlendir. Nah, maka airnya itu akan menjadi agak lengket. Nah, sehingga pada saat kita semprotkan, itu si insektisidanya akan apa namanya bekerja karena dia melindungi bagian tanamannya. Gitu. Itu Bapak Ibu. Nah, kemudian skalanya adalah skala rumah tangga untuk kebutuhan keluarga, maka berarti panennya tidak harus serentak seperti kita budidaya skala luas. Ya, jadi panennya menyesuaikan dengan kebutuhan. Kalau misalnya hari ini kita butuh cabai, ya kita panen cabai berapa biji butuhnya 5, berapa 5 gitu ya. Kalau hari ini kita butuhnya jahe, ya kita berarti panen jahe kalau umurnya sudah cukup. Gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan pengolahan pasca panen ini menyesuaikan sebagai apa ya? Apakah sebagai obat ya, obat untuk kita, apakah sebagai obat untuk tanaman, itu tentu pengolahan pasca panennya berbeda. Itu Bapak Ibu mungkin Ibu. yang sudah selesai itunya. Waktunya habis. Iya, sudah. Pas banget ya. Pas Iya, ya, slide-nya Bu habis Anissa. ya. Terima kasih. Iya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, pas waktunya untuk Ibu Yukari. Nah, kita akan lanjutkan terlebih dahulu dengan pemaparan dari narasumber berikutnya. Sebelum kita diskusi ya, jadi kita dengarkan terlebih dahulu pemaparan materi oleh Mas Ivan Junanda. Ya. Nah, saya bacakan terlebih dahulu Ivan Junanda, AMD SARS ya. Nih Mas Ivan ini lulusan dari dulu pernah kuliah di Brawijaya ya, Mas ya. Di Brawijaya, kemudian lanjut di Universitas Muhammadiyah Jakarta ya. Jadi alumni arsitektur ya. Makanya saya panggilnya Mas ini masih muda juga. Sama Bu Yukari juga masih muda ternyata pas saya lihat CV-nya ya. Ya, jadi Mas Ivan ini pengalamannya banyak sekali ya. Ini semua di bidang kebanyakan di bidang landscape ya, Mas Ivan ya. Ya. Di bidang landscape ini ada di Umardi Zen Landscape Konsultan ya. Kemudian ada juga yang baru-baru ini di mana nih yang tahun 2021 ini ada proyek landscape dan infrastruktur ya, design and construction Cina Harbor Jakarta Real Estate Development ya. Itu juga ada dan beberapa ini banyak sekali ya pengalamannya, tapi saya baca semua memang kebanyakan di bidang landscape ya, berarti banyak di tata ruang luar ya Mas Ivan ya. Nah, skillnya ya, ini skillnya di bidang arsitektur, konsep dan desain arsitektur dan landscape, kemudian site planning, urban planning, residensial, ya, high rise juga landed house,
Ya, jadi sangat luas ya beberapa proyek yang pernah ditangani oleh beliau ya. Baik, itu CV singkatnya dari Mas Ivan Junanda. Saya persilahkan sekarang untuk menyampaikan materinya. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin kita langsung saja ya, karena memang sudah kita sudah pada tahu untuk materi berikutnya adalah kurang lebih saya akan menjelaskan untuk bagaimana kita mendesain taman rumah tinggal untuk menciptakan ruang luar yang ada yang kita miliki di rumah gitu ya. Bagaimana sih cara-caranya? Mungkin kita akan coba sama-sama mempelajari. Untuk pertama mungkin kita semua udah pada tahu ya, taman itu apa sih? Taman itu ya banyak manfaatnya untuk kehidupan kita, karena taman itu adalah suatu ruang hijau di mana dapat beberapa manfaat ketika kita membuat suatu area hijau atau taman. Untuk di taman sendiri manfaatnya itu diantaranya itu menambahkan estetika, menciptakan microclimate atau menciptakan iklim di ruang rumah kita sendiri, lalu bisa meredam kebisingan, bisa menjadi resapan, dan untuk menyalurkan hobi, dan juga sebagai alternatif tempat di mana taman itu bisa dimanfaatkan untuk kita berquality time dengan orang rumah yang ada di rumah. Ya, kurang lebih tadi manfaat taman itu sendiri untuk menambahkan nilai estetika pada tampilan rumah kita. Jadi kita kalau rumah kita memang terbatas gitu ya lahan untuk area hijaunya, namun ketika kita bisa menata taman rumah kita, itu bisa menambah nilai estetikanya. Jadi rumahnya itu semakin terlihat bagus gitu ketika orang datang. Lalu di samping itu dengan adanya taman bisa memberikan microclimate yang baik di dalam rumah kita. Jadi ketika kita banyak menanam hijau, itu bisa memberikan filtrasi dari polusi, dan karena yang kita tanam itu tanaman makhluk hidup, dia menyerap karbon dioksida, polusi, dan lain-lain, dan menghasilkan oksigen. Jadi sirkulasi di rumah kita pun udaranya menjadi bersih dan segar. Lalu di samping itu manfaat taman juga itu bisa untuk meredam kebisingan. Dengan kita menanam tanaman yang ada di luar rumah kita sebagai border, itu bisa memberikan meredam suara-suara yang memang datangnya dari luar, dan bisa memberikan kesan suasana yang tenang di dalam rumah. Di samping itu, taman juga berfungsi di dalam perumahan. Memang diwajibkan ya harus ada area resapan, yaitu yang bisa dimanfaatkan untuk sebagai zero runoff, dan itu juga untuk
dicanangkan juga di pemerintahan kita. Jadi setiap perumahan itu harus ada batasan untuk bangunannya, sehingga sisanya adalah area resapan yang bisa dimanfaatkan sebagai taman gitu. Nah, di samping itu taman itu juga bisa mencegah untuk banjir dengan konsep taman hujan gitu. Jadi fungsi taman kurang lebih bisa memaksimalkan kelangsungan hidup kita menjadi lebih sustainable ke depannya. Nah, lalu di samping itu taman juga itu untuk sebagai kita, apalagi lagi pandemi gini ya, itu bisa untuk menyalurkan hobi. Itu biasanya dari ibu-ibu ya, atau bapak-bapak juga ada juga ya, yang bisa berkreativitas di rumah selain harus meeting di rumah, bisa menciptakan, mengkreasikan satu spot di rumah itu untuk tempat yang nyaman lah untuk bisa kita refreshing gitu. Nah, di selain itu tadi bisa juga ibu-ibu sesuai dengan tadi narasumber sebelumnya Bu Yukari bisa menyalurkan hobi dengan tanaman-tanaman apotek. Ya, banyak juga konsep taman yang herbal gitu ya. Jadi tergantung penataannya seperti apa sehingga fungsi taman tadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan gitu. Lalu yang terakhir ya taman itu ya tempat rekreasi. Selain di luar mungkin ya karena kita pulangnya ke rumah, ya kita harus bisa menciptakan area ruang yang di luar rumah, di mana di taman tersebut bisa kita melakukan aktivitas seperti bermain, santai, menghabiskan waktu bersama keluarga, dan lain-lainnya. Ya, lalu mungkin saya akan menjelaskan dalam mendesain taman kita butuh memperhatikan beberapa elemen, di mana untuk desain taman itu yang berperan adalah dua. Di antaranya adalah softscape dan hardscape. Untuk softscape itu sendiri mungkin semua sudah tahu, yaitu softscape itu adalah elemen lunak yang merupakan elemen yang terdiri dari tanaman, kehidupan yang berupa tanaman itu ada ground cover, ada semak, ada perdu, ada pohon, dan elemen-elemen yang alami gitu. Jadi di sini mungkin di Indonesia terutama kita ada 2 musim, mungkin tanaman-tanaman kita nggak sebanyak jenisnya seperti di luar negeri. Nah, tapi untuk di daerah Khatulistiwa, untuk tanaman-tanaman yang kuat terhadap panas, itu banyak tanaman-tanaman berbunga. Ya, seperti ada di sini ada contohnya tanaman kembang sepatu, ada tanaman soka, ada tanaman tropis juga, dan tanaman di Khatulistiwa ini memang di negara tropis ini memang lebih tahan terhadap cuaca panas gitu. Dan masih banyak lagi tanaman-tanaman yang bisa kita kreasikan untuk elemen softscape di taman yang akan kita desain di rumah.
Lalu elemen berikutnya adalah elemen hardscape. Elemen hardscape ini satu elemen yang penting juga dalam mendesain taman, karena hardscape ini sebagai pembentuk suasana agar desain taman atau taman yang kita buat itu lebih memiliki karakter. Dan elemen hardscape ini pun juga bermacam-macam, baik dari yang buatan maupun yang alami. Kalau untuk yang alami mungkin seperti batu alam, ada juga batu yang sudah kita yang sudah hasil produksi juga, macam-macam. Lalu juga ada kayu pun juga sama, ada papan kayu, terus kita juga bisa buat dari gazebo dan semacamnya. Selain itu juga ada elemen dari hardscape ini yang perlu diperhatikan dalam membuat taman itu ialah pencahayaan gitu. Karena semakin kita bisa mengatur penataan taman, ketika malam dengan tambahan efek cahaya itu akan membuat suasana lebih nyaman lagi. Gitu. Ya, kurang lebih itu untuk hardscape. Kita akan lanjut untuk pengenalan beberapa konsep taman rumah. Sebenarnya taman rumah ini pun banyak ya, dari zaman kita dulu itu banyak taman-taman yang dari Eropa, dari Jepang, bahkan dari negara kita sendiri itu yaitu taman tropis gitu. Namun pada perkembangan zaman juga desain taman untuk konsep taman rumah tinggal itu pun semakin banyak variannya. Untuk saat ini mungkin lebih cocok karena saat ini untuk perumahan itu karena lahan sudah semakin sempit gitu ya, sehingga untuk kafling rumah itu pun tamannya pun juga sangat minim area hijaunya, sehingga timbullah konsep taman minimalis. Gitu. Selain itu juga ada taman kering dan ada juga taman vertikal. Mungkin kita akan lanjut untuk mengenal beberapa konsep tamannya ini. Nah, untuk taman minimalis itu yang tadi saya bilang, dalam taman minimalis itu taman ini memang tidak terlalu ramai, tidak terlalu banyak komponen-komponen tanamannya, namun lebih menyesuaikan bentuk bangunannya. Gitu. Namun tidak menutup kemungkinan dengan penataan taman yang tanaman-tanaman yang hanya minim itu tetap terlihat estetik gitu, dan tetap terlihat asri. Karena seperti taman minimalis pun banyak hanya hamparan rumput saja itu, namun dengan penataan hardscape dan softscape-nya yang seimbang bisa membuat kesan itu menjadi asri. Gitu. Lalu kita tahu di Indonesia banyak sekali ibu-ibu mungkin yang suka dengan taman tropis gitu ya. Nah, untuk taman tropis ini memang banyak tanaman-tanaman yang dihadirkan di dalam konsep ini gitu. Namun kita perlu kembali sesuai dengan kebutuhan, dengan semakin banyaknya tanaman ya kita harus
concern juga untuk pemeliharaannya. Jadi sehingga tanaman yang sudah ditanam tadi tetap hidup dan tetap memberikan tampilan yang baik di rumah kita. Jangan sampai nanti tanamannya sudah terlalu besar-besar, lalu mungkin juga kurang penyiraman dan segala macam, dan sehingga tanaman tersebut bisa mati ataupun yang tadi ada hama dan lain-lainnya. Jadi sistem maintenance untuk taman tropis ini lumayan effortnya besar ya. Gitu. Lalu ada juga taman kering. Taman kering ini di Indonesia pun sekarang sudah banyak ya, apalagi untuk di lahan-lahan sempit dan mungkin ada di dalam rumah gitu ya, itu bisa dimanfaatkan sebagai taman kering. Namun taman kering ini ya memang tergantung selera. Jadi taman kering ini banyak digunakan seperti di konsepnya seperti taman Zen Garden gitu ya, yang dipadu-padankan dengan elemen hardscape-nya yaitu batu dan mungkin juga ada air mancurnya dan permainan lighting. Lalu untuk yang konsep selanjutnya yang mungkin nanti kita akan bahas, akan kita sesuaikan ke dalam desain, yaitu taman vertikal. Kenapa taman vertikal ini saya mau coba bahas? Karena yaitu tadi, dengan lahan semakin sempit, kita di rumah sendiri aja mungkin barang-barangnya udah banyak banget gitu ya. Kadang udah nggak ada tempat lagi untuk naruh. Nah, tapi kadang di rumah sendiri pun kita ingin mempunyai area tempat yang bisa membuat kita refresh lah. Gitu. Mungkin ya di dekat ruang makan atau di luar pun sekalipun, kalau memang lahannya sempit, jadi dengan adanya taman vertikal ini kita bisa manfaatkan dinding yang ada di area space ruang yang bisa kita manfaatkan, yang bisa bisa kita arahkan untuk taman vertikal ini sangatlah sesuai ketika kita memang sudah tidak ada pilihan lagi untuk menciptakan sebuah taman. Gitu. Oke, mungkin selanjutnya ini ada satu studi untuk kita pelajari bersama. Mungkin ini sebagai contoh saja bagaimana kita menata taman rumah tinggal yang memang lahannya tidak terlalu besar dan tidak juga terlalu kecil, dengan menghadirkan konsep-konsep yang memungkinkan bisa kita bawa ke dalam area rumah tersebut. Nah, di sini ada contoh taman dengan ukuran 2x2 kurang lebih. Nah, taman ini berada di depan rumah. Lalu di sini dalam tahapan mendesain taman, yang perlu kita perhatikan adalah luasan area yang akan kita buatkan taman, dan yang utama di awal tahapan pekerjaannya adalah kita harus berpikir bagaimana kita menciptakan sebuah taman
tersebut dengan membentuk hardscape-nya terlebih dahulu. Nah, kurang lebih seperti ini. Pada taman ini konsepnya adalah kita memanfaatkan area yang terbatas, namun di sini kita ingin menghadirkan beberapa konsep taman. Gitu. Nah, di sini kita mencoba untuk menciptakan suatu ruang luar yang bisa dimanfaatkan untuk bersantai juga, apalagi sekarang banyak di pagi hari itu kita melakukan aktivitas, apalagi post pandemik ini kita butuh satu space yang memang kita bisa berjemur dan menikmati pagi dan lain sebagainya. Nah, di sini saya mencoba menghadirkan elemen hardscape-nya, yaitu dari kombinasi dari batu alam, lalu juga ada kayu, dan juga ini saya hadirkan sitting area. Jadi memang lahannya sempit, jadi tetap ingin menghadirkan tempat yang taman yang bisa bisa dilakukan aktivitas di dalam di area tersebut. Nah, di sini kita meninggikan area dinding pembatas untuk menghadirkan sebuah bidang yang bisa kita expose ke area rumah gitu ya. Jadi ada pandangan yang kita bisa lihat dari dalam rumah ke luar rumah gitu. Nah, di sini juga saya coba ciptakan penambahan dinding lagi untuk membentuk sebuah ruangan yang nantinya memberikan space taman yang cukup lebih terlihat estetik dari luar maupun dari dalam. Nah, setelahnya mungkin di sini saya ingin mencoba hadirkan taman kering. Di situ ada taman kering dan juga ada taman vertical garden-nya dan juga ada taman tropisnya. Nah, dari sini kita bisa lihat ada penataan lampu dan ada kombinasi dari tanaman-tanaman yang mungkin di Indonesia sudah banyak dipasarkan. Kurang lebih tanaman-tanaman yang saya pakai di sini itu tanaman kaktus untuk konsep taman keringnya, lalu ada ada untuk tropisnya ini saya ambil tanaman pisang-pisangan, calathea, dan tanaman berbunga yang low maintenance, yaitu Hymenocallis, yaitu tanaman bakung air mancur. Dan di sini juga kita tetap menggunakan area hijau sebagai resapan tadi dengan ground cover-nya dengan rumput gitu. Nah, untuk elemen-elemen hardscape-nya ini opsional, bisa kita pakai batu alam. Untuk sitting area-nya kita pakai dek kayu dan kombinasi bata roster dan bata temper. Samping itu kita juga memberikan efek pencahayaan di background vertical garden-nya. Gitu. Kurang lebih itu sih yang bisa saya sampaikan untuk bagaimana sih mendesain rumah di lahan yang sempit
Dan seperti yang kita ketahui, intinya adalah sesuai dengan kebutuhan kita dan sesuai dengan budget kita. Mungkin demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Ivan Junanda. Alhamdulillah tadi pemaparan dari dua narasumber sudah kita dengarkan ya, tentang pengelolaan apotek hidup ya, dan juga tentang bagaimana kita mendesain taman di dalam rumah, terutama untuk rumah yang lahannya sangat terbatas ya, karena kalau lahannya luas mungkin mendesainnya bisa lebih banyak variasi gitu ya, tapi kan ini tantangannya adalah lahannya juga terbatas ya. Baik, kita akan buka sesi berikutnya, yaitu sesi diskusi. Saya persilahkan kepada Bapak Ibu peserta untuk bertanya atau berdiskusi, ya, mendiskusikan sesuatu, boleh saya persilahkan. Ya. Boleh yang ada di Zoom, boleh juga yang ada di lokasi ya. Monggo. Ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Pak monggo. Silahkan yang bertanya. Mau bertanya ini. Kami mempunyai lahan pasus-pasung kurang lebih ukurannya itu 10 kali 30 meter. Nah, mungkin seperti apakah untuk penanaman apotek hidup itu supaya bisa tertanam semua ada di situ. Ya. Jadi itu tanahnya itu kena sinar mataharinya itu hanya pagi aja, kalau sore tidak. Itu cocoknya untuk apotek hidup jenis apa, Bu? Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin bisa langsung dijawab ya sambil menunggu pertanyaan berikutnya. Ya, mungkin Bu Yukari, ini ada fasilitas fasum ya, jadi tanah milik bersama ini seluas 10 kali 30 meter. Cuma kendalanya ini hanya mendapatkan sinar matahari pagi saja ya. Mungkin bukan kendala ya, mungkin memang karena posisinya yang mendapatnya pagi. Nah, ini cocoknya ya dengan tanaman apa dan bagaimana ya. Oke. Pak, kalau gini, kalau untuk lahan yang memang hanya terkena sinar matahari pagi, itu hampir semua tanaman obat cocok, Pak, karena kita justru memang membutuhkan sinar matahari yang bagus itu di pagi hari, Pak. Nah, kalau yang jadi masalah adalah kalau terkena sinar mataharinya di sore hari itu yang agak susah. Tapi kalau kena sinar mataharinya di pagi, apalagi kalau cuma sampai jam 11 itu sudah tidak terkena sinar matahari, itu malah bagus untuk hampir semua jenis tanaman. Karena memang tanaman-tanaman kita itu membutuhkan penyinaran itu memang hanya di pagi. Ya, jadi untuk proses fotosintesis, jadi kalau kita kan kalau ibu-ibu biasanya kalau pagi masak gitu ya. Nah, tanaman juga sama. Jadi tanaman itu umumnya adalah dia memang melakukan fotosintesis atau bahasa kitanya adalah memasak cadangan makanan untuk disalurkan ke seluruh bagian tanaman itu di pagi, Pak. Jadi tidak masalah kita mau menanam tanaman jenis apa saja, selama yang kita tanam adalah tanaman-tanaman yang memang direkomendasikan untuk dataran rendah. Karena kalau kita menanam tanaman yang direkomendasikan di dataran
dataran tinggi, kemudian kita tanam di dataran rendah, itu biasanya pertumbuhannya akan terganggu. Gitu mungkin Pak, mungkin bisa menjawab ya Bu Anissa. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Yukari. Jadi prinsipnya semua tanaman sebenarnya bisa ya Bu ya, kalau di lahan itu gitu ya. Mungkin yang perlu dipilah mungkin ya, itu kan tanaman apotek hidup itu kan banyak sekali. Nah mungkin apakah yang paling dibutuhkan oleh warga, karena ini kan tanah bersama ya, apakah seperti lima tanaman yang tadi dijelaskan Bu Yukari atau bagaimana gitu kan. Jadi mungkin pemilihannya seperti itu. Tapi kalau lahan 10 kali 30 itu sebenarnya ya luas ya, bisa kita variasikan dengan berbagai ini ya Bu ya, Iya, apotek hidup ya. dengan berbagai komoditi, iya. Ya, gitu. Ya, baik. Pertanyaan berikutnya saya persilahkan. Saya Ibu. Ya, silahkan. Ya, terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Bu, dari Ketua RT 06 RW 15. Saya bicara fasum tadi, Pak RW saya juga menanyakan mengenai fasum. Dan yang saya akan tanyakan di sini, di masjid kami, Masjid Ar-Rahmah itu ada fasum yang lumayan cukup luas. Ada kurang lebih 20 meter kali 70 meter. Dan di tengahnya itu ada empang, Bu. Nah, maksud saya tanyakan di sini, itu idealnya untuk kira-kira untuk apa ya, untuk sebagai apotek hidup kanan kirinya atau sebagai taman untuk menunjang empang itu. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lahannya cukup besar ya. 20 kali 70 meter, tengahnya ada empang. Empangnya kira-kira berapa Pak luasnya Pak Agus? Ada 7 kali, hampir 3/4-nya Bu. Hampir 3/4-nya empang, 3/4-nya, berarti ya. sekitar seperempatnya yang bisa ditanami ya. Oke. Ya, ini saya tanyakan kepada dua narasumber nih, masing-masing mungkin bisa memberikan masukannya nih, bagaimana kalau ada lahan besar tapi ada empangnya, ini bagusnya bagaimana ya. Mungkin sekarang Mas Ivan dulu, coba Mas Ivan mungkin bisa memberikan saran pada Pak Agus. Oke, iya. Biasanya sih kalau untuk fasilitas umum itu memang sudah ada fungsinya ya. Nah, kalau empang itu ada fungsi untuk selain itu bukan hijau, apakah ada fungsi untuk buangan air ya Pak, atau drainase gitu ya Pak di situ ya Pak? Kemute Pak. Ada sebagai penampung kalau air berlebih dialihkannya ke empang itu supaya nggak mengenang di bagian di warga. Oke, berarti itu levelnya agak tinggi gitu Pak dari empang tersebut ke area hijaunya yang di atas? Ya, agak lebih tinggi. Oke, ya mungkin kalau dari saya masukan harus menjaga fungsinya dulu. Pertama, yaitu kita jangan membuat suatu aktivitas yang terlalu aktif di sana. Namun untuk konsep ketika kita ingin memberikan konsep, misal tadi ada taman apotek di situ, mungkin nanti taman apoteknya lebih ke sebagai area border
antara area hijau dan menuju ke si empang tersebut. Nah, mungkin juga bisa kita manfaatkan sebagai area perlintasan saja, Pak. Mungkin seperti mungkin kan ada fasilitas itu bisa aja ada kayak taman bermain anak gitu ya, children playground dan yang lainnya. Cuma diusahakan yang mendekati area empang itu dibatasi, Pak, pakai border tanaman. Mungkin bisa macam-macam tanamannya karena takutnya kalau tidak ada pembatas itu bisa berbahaya, terutama untuk anak-anak dan lainnya. Nah, mungkin penataannya memang harus bisa disesuaikan, Pak, dengan kondisi di lapangannya gitu, Pak. Mungkin itu sih masukan dari saya. Ya, terima kasih Mas Ivan. Mungkin masukan dari Bu Yukari, bagaimana ini Bu? Baik, pada prinsipnya Pak, kita bisa menanam apa saja ya Pak, kembali menyesuaikan kebutuhan. Akan tetapi kalau tadi empangnya juga dimanfaatkan untuk pembuangan, maka berarti kan khawatirnya di sekitar empang itu cukup lembab ya tanahnya. Nah, sehingga tidak disarankan untuk menanam tanaman yang menghasilkan umbi, Pak. Jadi kalau kita mau menanam apotik hidup, sebaiknya apotik hidup yang memang dimanfaatkan adalah daun atau bunganya, tapi jangan yang dimanfaatkan umbinya. Karena kalau kandungan air di sana terlalu tinggi, nanti malah umbinya pada busuk, itu Pak. Jadi prinsipnya kita bisa menanam apa saja, tidak harus apotik hidup. Kalau memang di sana butuhnya lebih ke tanaman pangan misalnya, boleh, asal jangan tadi yang berumbi, kemudian jangan juga ditanam jagung, Pak, karena jagung itu kita butuh tanamannya cukup banyak. Kalau tanamannya sedikit, biasanya jagungnya menjadi ompong-ompong, gitu, Pak, ya. Untuk tanamannya pada dasarnya tadi bebas, yang penting kita tidak menanam yang menghasilkan umbi, yang kita hasilkan umbinya itu sebaiknya dihindari karena terkait dengan kandungan air yang terlalu tinggi malah akan menyebabkan hasil panennya menjadi busuk. Itu mungkin Pak Agus, mudah-mudahan membantu. Ya, terima kasih Bu Yukari. Ya, terima kasih juga Pak Agus atas pertanyaannya. Baik, silakan Bapak Ibu, jika ada yang ditanyakan lagi, satu penanya lagi mungkin. Yang di lokasi, apakah ada pertanyaan lagi atau yang di Zoom, atau mungkin ini Bapak Ibu yang di Zoom, mungkin panitia juga penasaran ingin bertanya juga bolehlah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya lagi, Bu. Ya. Ini dari Duta Mekar Asri RW 18, ya, Bu. Perkenalkan nama saya Mei Purwadi. Saya ingin bertanya mengenai tadi yang jadi diterangkan konsep taman di lahan yang terbatas dan rumahnya. Kalau lahan yang sempit itu dikombinasikan antara taman dan tanaman yang produktif, maksud saya misalnya digabung dengan metode hidroponik itu, apakah itu efektif gitu? Ya. Jadi, terima kasih. Ya. Mungkin ini pertanyaan untuk Mas Ivan Junanda ya. Kalau digabung dengan hidroponik bagaimana? Monggo silakan Mas Ivan. Ya, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Untuk tadi pertanyaannya sebenarnya untuk bisa atau tidaknya sebenarnya bisa, Pak. Cuma memang tergantung dari penataannya. Untuk tanaman hidroponik itu kan dia ada medianya, Pak ya. Dan mungkin kalau memang hidroponik itu kita nggak ada tempatnya lagi atau lahan untuk menaruhnya gitu ya. Dengan konsep vertical garden itu saya rasa cukup
cocok gitu ya untuk tanaman hidroponik. Namun kalau untuk tanaman hidroponik itu kan kita perlu mempertimbangkan cahaya ya, dan juga mungkin suhunya. Nah, mungkin itu yang perlu diantisipasi, Pak, ketika tanaman itu tidak boleh terlalu terkena panas juga tidak boleh. Mungkin kita tetap harus membuatkan ada naungannya di atasnya gitu, Pak. Untuk metodenya mungkin ya bisa menggunakan dengan rangka tadi, Pak. Mungkin tadi kalau lihat di presentasi saya bisa ditaruh di area mana nih yang mungkin memungkinkan untuk kita buat rangkanya. Rangkanya mungkin bisa dari rangka hollow gitu kan. Nah, nanti untuk tanaman hidroponik itu medianya apakah dengan pot ataupun media yang lainnya yang mensupport si tanaman hidroponik itu tinggal ditata di rak-rak yang kita mau buat vertikal ke atas di area yang sudah memadai tadi, Pak. Kurang lebih seperti itu. Namun ada tambahan juga mungkin untuk tanaman hidroponik itu juga kalau nggak salah butuh banyak air ya. Mungkin itu nanti sistem pengairannya bisa dibuat otomatis, Pak, gitu. Jadi mungkin nanti dengan rangka tadi kita support dengan selang gitu ya, media selang, atau nanti sistemnya di drip gitu, ditetes gitu. Jadi setiap waktu nanti dia akan menyiram tanamannya sendiri. Ya, mungkin itu Pak jawabannya, Pak. Ya, terima kasih Mas Ivan Junanda yang sudah memberikan jawabannya. Bapak Ibu, mungkin saya tanya dulu yang di lokasi ini bagaimana? Apakah masih ada pertanyaan? Ada, Bu. Masih ada, ya. Ya, Iya. kita boleh tambahkan sedikit lagi ya, janganlah berasar aja. Ya, silakan. Ya. Bapak, oh, Bapak, ya, monggo. Ya. Di duta ini kan rata-rata rumahnya ukurannya tidak besar, sehingga kebanyakan dihabiskan. Tidak ada ruang yang bertanah lah gitu ya. Sehingga cocok memang dengan pot dan lain-lain. Nah, kira-kira kalau ya punya lahan di depan itu ya 7 kali 2 atau 3, atau ada yang 6 kali 2, itu kebutuhan biayanya untuk ya, menanam dengan berbagai kebutuhannya. Gitu kira-kira pertanyaannya. Ini pertanyaannya berarti berkaitan dengan kebutuhan biaya, perkiraan kebutuhan biaya, begitu ya Pak ya? Kalau ya, tadi di bagian depan masih berapa? 7 kali 2? 7 kali 2 ya? Ya. Bagaimana nih para narasumber, apakah bisa memperkirakan berapa biayanya? Karena kalau sepemahaman saya, kalau biayanya tergantung desainnya juga gitu ya. Jadi kalau kita mau isi dengan hardscape dan softscape, tadi biayanya pasti berbeda dengan kalau softscape saja begitu ya, karena kaitannya dengan material ya. Tapi coba saya akan tanyakan juga ini kepada Bu Yukari dan Mas Ivan nih, apakah ada perkiraannya bagaimana nih sesuai dengan pertanyaan Bapak tadi? Oke, mungkin saya coba jawab ya, Pak. Mungkin yang selama ini saya lakukan untuk budgeting, baik di project ataupun di residensial atau di rumah pribadi, memang ya itu tadi kita nggak bisa mematok langsung gitu ya. Cuma mungkin saya bisa kasih gambaran gitu ya. Untuk mungkin tadi luasan panjang misal 7 gitu ya, lebar 3 gitu ya.
Dari situ kan kita bisa tahu nih ya, misal Bapak mau tanam sebagiannya rumput atau sebagiannya perkerasan. Cuma mungkin tergantung lagi kembali tadi konsepnya mau seperti apa. Apakah minimalis ataukah tanaman kering ataukah tanaman tropis yang semuanya kayak hutan gitu kan, atau dengan pohon-pohon yang besar. Nah, untuk softscape sendiri itu mungkin kita bisa kisaran per meter perseginya itu di angka 150 sampai terus kita nggak bisa ya mungkin standarnya untuk tanaman yang speknya nggak terlalu besar gitu ya, kita bisa budgetin di 150 sampai 300. Nah, itu sudah termasuk diantaranya sudah termasuk rumput, sudah termasuk semak, dan sudah termasuk pohon. Jadi 1 meter persegi misal 1 kali 1 kali 1 gitu ya. Di situ itu hitungan kisaran kita itu dengan budget 150 sampai 300.000 itu sudah bisa dapat pohon, bisa dapat ground cover, sudah bisa dapat semak gitu. Nah, kalau untuk hardscape-nya sendiri mungkin itu tergantung tadi kebutuhannya apa. Misal mau pakai batu alam atau pakai kayu. Nah, itu kurang lebih ya agak sulit ya untuk mematoknya, tapi selama ini saya kalau di project itu yang berkaitan dengan beton atau dengan hardscape, budgetnya itu antara 300.000 sampai 500.000 gitu Pak. Karena kita membudgetkannya kan sesuai dengan luasan dan sesuai dengan kebutuhan. Misal dia ada beton ada harus beli besi lagi, ada awareness, ada semennya, dan lain-lainnya yang berkaitan dengan hardscape-nya. Nah, kalau selain itu sih hardscape tadi di budget 300 sampai 500 itu ya belum termasuk sama lighting. Nah, nanti sesuai dengan kebutuhan aja, Pak. Cuma kurang lebih yang tadi saya bilang, kalau spesifikasinya nggak terlalu besar, karena pohon semakin besar, semakin mahal, dan jenis pohon pun juga berbeda-beda, apalagi tanaman hias. Kita nggak bisa batasin. Cuma kalau dari tanaman yang standar bisa dipakai di dalam di rumah gitu ya, atau di perumahan gitu. Tadi budgetnya kurang lebih segitu Pak, 150 sampai 200.000 per meter perseginya. Kurang lebih itu sih yang saya bisa jawab, mungkin bisa membantu gitu ya Pak ya. Ya, terima kasih Mas Ivan. Bu Yukari, apakah mau menambahkan dengan budgeting tadi? Baik, terima kasih. Kalau budgeting memang gini ya, beda konsep sebenarnya. Maksudnya gini, kalau landscape atau pertamanan kan memang banyak pernak-pernik ya Mas Ivan ya, sehingga memang semakin banyak pernak-pernik kita butuh budget semakin tinggi. Nah, kalau kita dari segi pertanian di arahnya maksudnya adalah untuk pemenuhan kebutuhan keluarga kembali lagi, maka sebenarnya tidak perlu budget karena kan maksudnya tadi ya, jadi kita memanfaatkan memang bekas tempat minyak lah, bekas air mineral gitu kan, kemudian kita gunakan untuk sebagai wadah, kemudian medianya juga tadi ya, kemudian pemupukannya juga menggunakan bahan-bahan organik, kemudian bahan-bahan yang kita tanam juga tidak harus beli gitu kan, kita bisa menyisakan cabai 1 yang merah, menyisakan tomat yang merah 1 gitu kan. Jadi kembali lagi kalau memang arahnya mau kemana? Kalau arahnya akan dibuat taman ya tadi sudah dijelaskan sama Mas Ivan. Tapi kalau arahnya yang pertama adalah untuk pemenuhan kebutuhan pangan, dalam hal ini adalah pemenuhan konsumsi sayur dan juga obat-obatan keluarga, maka tidak ada budget yang besar Bu,
Mungkin itu Pak ya, jadi kembali lagi ke Bapak maunya diapakan? Apakah memang pure taman seperti yang dijelaskan sama Mas Ivan, berarti kan terkait dengan tanamannya pun beli gitu ya. Tapi kalau misalnya konsep pertamanannya adalah isinya adalah tanaman-tanaman yang kebutuhan sehari-hari, maka berarti yang kita beli adalah pernak-perniknya saja. Tapi bahan tanamnya berarti kan kita bisa memanfaatkan sayur-sayuran yang biasa dibelanjakan oleh ibu-ibu. Gitu mungkin Bu. Baik, terima Terima kasih kasih. jawabannya ya, Mas Ivan dan Bu Yukari. Jadi kita kembalikan kepada Bapak. Ini sudah ada ya alternatifnya kalau didesain taman budgetnya kira-kira sekian. Kalau mau pemenuhan untuk kebutuhan sehari-hari bisa low budget juga bisa gitu ya. Jadi pilihan sudah disediakan, keputusan tergantung dari yang punya rumah gitu ya. Nah, jadi baik, itu tadi sudah dijawab ya oleh para narasumber, dan pertanyaan keempat tadi mengakhiri ya sesi tanya jawab kita pada pertemuan hari ini. Izinkan saya merangkum sedikit saja, ini karena sudah waktunya asar ya, merangkum sedikit apa yang sudah disampaikan tadi oleh para narasumber ya. Tadi yang pertama kita membahas tentang pengelolaan apotek hidup ya, ternyata di sekitar kita itu banyak sekali memang tanaman ya ciptaan Allah yang sangat bermanfaat, dan sebenarnya ternyata cara membudidayakannya atau cara menanamnya juga tidak terlalu sulit. Yang penting tahu ilmunya ya. Kadang kita mungkin kok nanam apa susah nggak, karena nggak tahu ilmunya gitu ya. Asal harusnya akarnya yang ditanam apanya misalnya gitu ya. Nah ini ternyata kan dari penjelasan tadi itu ternyata seperti ada serai yang pakai akar itu untuk apanya gitu ya. Tapi kalau batangnya beda lagi gitu ya fungsinya. Nah termasuk juga jahe, kembang telang gitu ya. Kalau sini ya bilangnya kembang telang, bunga telang gitu ya. Sirih, lidah buaya dan lain sebagainya, masih banyak lagi ya yang ada di lingkungan sekitar kita. Ya, fungsinya sangat banyak dan ini bisa dicoba mungkin Bapak Ibu di rumah ya dengan bibit yang ada, kita cobalah di lingkungan sekitar kita gitu ya, karena insya Allah ini nanti juga banyak manfaatnya untuk sehari-hari kita. Nah, kemudian dari narasumber kedua tadi juga sudah dijelaskan tentang bagaimana cara mendesain gitu ya kalau kita mempunyai lahan yang terbatas ya. Ada pilihan ya, ada pilihan. Jadi tidak harus selalu semua harus di tanah, ternyata tidak gitu ya. Kita juga bisa mau yang kering, mau yang model minimalis, atau mau yang bagaimana nih, misalnya bawahnya kolam, atasnya ada tanamannya pakai rangka, nah itu juga bisa. Itu dengan tanah bisa, dengan air juga bisa gitu ya, atau dengan hidroponik ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan pada penyuluhan kita hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada dua narasumber kita, Ibu Yukari Ayu Wulandari dan kepada Mas Ivan Junanda. Terima kasih atas ilmunya. Semoga kami dapat mengaplikasikan ya, karena pengabdian masyarakat ini belum berhenti di sini, karena sesudah ini kita akan ada pendampingan ya secara langsung ke Duta Mekar Asri ya. Terima kasih atas ilmunya, dan saya kembalikan kepada MC Mas Raihan Nur Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah memberikan materi dalam acara ini. Semoga bermanfaat bagi yang hadir pada saat ini. Sebelum ditutup, nanti ada foto bersama dulu melalui virtual, melalui online yang akan dibantu oleh Saudara Zainal. Lalu nanti akan ada juga form survei persiapan dalam acara yang akan di-share juga melalui kolom chat pada Zoom ini. Mungkin kita sama-sama terlebih dahulu untuk menyalakan kameranya agar kita
foto bersama terlebih dahulu. Baik, Bapak Ibu, saya mulai untuk dokumentasinya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sudah, Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan untuk foto bersama. Lalu demikian kita sama-sama akhiri acara pada siang hari ini menjelang sore ya, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas waktunya. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.